Bang Rimba, ya, Bang Muhammad Rimba Al-Mahsuswaya. Teman-teman bisa pakai lambang Bang Rimba. Terus nanti hello dengan abang dedenya. Halo. Dan lalu untuk Bang Raki, say hello loh Bang. Panggilannya siapa? Asap. Perkenalkan, nama saya Bibi. Nama saya Dini Ramadhani. Dari SMP 12. Dipanggil apa? Dan udah lama. SMA. Di mana maunya? Oke. SMA mana? Oh, apa tuh? Nggak tahu. Kue kombodo. Oh ya. Kamu nggak boleh guru juga kan? Kamu nggak? Oke udah, berarti. Oke. Bisa. Oh, ini bukan pembuatan mie ya, ini olahan mie dijadikan apa? Perkenalkan, nama saya Gabriel Lenggolan, saya dari Fakultas Hukum. Saya akan menjelaskan bagaimana kearifan lokal itu ada dan tumbuh sampai saat ini di sekeliling kita, di ruang lingkup kita. Mungkin teman-teman harus tahu bagaimana kearifan lokal ini harus dijaga supaya memfilter budaya-budaya luar, supaya kita tetap dengan budaya-budaya kita. Pada situ. Jadi di Riau sendiri bukan hanya makanan kearifan lokal itu, banyak hal. Kalau teman-teman tahu pacu jalur, nah itu bagian dari kearifan lokal yang sudah sampai ke kancah internasional. Bagaimana hal ini bisa kita budidaya? Tentu dari hal-hal kecil. Kita paham dulu soal bagaimana makanan-makanan khas yang ada di setiap daerah, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian sampai bagaimana cara mempertahankan sehingga makanan daerah tersebut bisa terus dinikmati, juga tahu akan sejarah dari makanan itu sendiri. Adapun fungsi dari kearifan lokal yaitu yang seperti saya bilang tadi sebagai filter dan pengendali terhadap budaya luar. Jadi hari ini udah banyak contoh-contoh yang mulai diterapkan di Indonesia. Tentu di bagian Bali hari ini semua pernikahan sudah outdoor, semua pernikahan sudah dengan hal-hal yang seperlunya di Indonesia belum tepat untuk digunakan. Contoh pakaian, itu budaya-budaya barat sudah masuk ke kita. Sekarang sulit rasanya untuk menemukan laki-laki atau perempuan terutama yang menggunakan baju itu full. Rata-rata baju itu yang harusnya dia panjang dipendekkan, yang harusnya baju itu sampai ke pinggang dipotong sampai ke pusat. Maka kita yang peduli akan kearifan, kita peduli akan budaya, hal-hal yang kayak gini harus kita bendung. Dengan cara apa? Maka kita pahami dulu sejarah dari setiap daerah, kemudian mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli. Jadi ada baiknya juga sebenarnya kita memahami budaya luar, kemudian kita bawa ke Indonesia dan kita terapkan. Supaya apa? Kita nggak tinggal akan teknologi. Namun jangan semua bulat-bulat dimasukkan ke dalam Indonesia, karena Indonesia sudah kaya akan budaya. Jadi sebenarnya hal-hal yang berbau pembaharuan budaya dari luar bisa kita saring dan kita manfaatkan kembali di negeri ini tanpa harus memakannya bulan-bulan. Kemudian memberi arah pada perkembangan budaya. Jadi setiap perkembangan budaya, kalau bukan kita sebagai muda-mudi, kalau bukan kita yang generasi bangsa yang mengurus bagaimana hal itu bisa membudaya sampai ke internasional, seperti contoh tadi baju jalur tadi. Coba bayangkan kita tidak pandai memakai kamera. Coba bayangkan kita tidak paham bermain media. Maka pacu jalur itu hanya sekedar mendayung sampan, tidak akan dilirik oleh dunia.
Tapi hari ini, kenapa hal itu bisa sampai ke kancah internasional? Karena kita paham budaya, tapi kita juga tidak tutup mata terhadap teknologi. Namun yang hari ini, abang-abang dan kakak-kakak Fakultas Hukum datang untuk menyampaikan, yaitu misagu dari Provinsi Riau. Jadi, bagaimana sejarahnya? Perkenalkan, nama saya Cynthia Dinahasa. Kalian bisa panggil Kak Vicky aja. Yang pertama kita akan mengenalkan misagu. Misagu Nama abang yang di awal video. Ayam. Tada, ini yang banyak terima kasih dan ada yang mau ditanya lagi? Aku minta teman-teman berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Nama permainannya itu adalah kereta cucu. Kita mulai ya. Ada batu. Jangan gini dong. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Teman-teman, lagu karena kan dulu kan nggak bisa orang beli beras. Guys, kita mau cukup boleh tuh. Terhina. Makasih ya Ruby. Iya Ruby. Ruby berapa? Iya, keluar. Iya. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar
akan berteman. Pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Kearifan lokal Meranti harus kita budidayakan. Kalau bukan kita siapa lagi? Sosialisasi kewarganegaraan. Hidup